Nih. Provokasi dengan model-model yang seperti ini. Terprovokasi gimana? Mungkin iya, karena beliau dengan nyata. Dibilangnya sekarang Simon itu provokasi. Dari mana dia memprovokasi? Kan tidak ada kawan. Dia hanya bicara tentang fakta dan data. Kalian bisa akses di TV One ya. Buat dua sisi judulnya, dua sisi. Ini kuhidupkan. Palestina tidak ada yang bersuara seperti itu. Bagaimana Anda melihat ini? Ya, terima kasih untuk kesempatannya. Dan saya ada di sini karena saya sangat prihatin. Sangat Oktober 2023. Kita lahir nggak bisa milih jadi orang apa. Saya lahir, saya nggak bisa request supaya saya jadi orang Indonesia. Kita semua nggak bisa milih jadi orang apa. Nah, Anda bisa bayangkan jika di akhir pekan, di satu hari yang harusnya diperingati oleh orang Yahudi sebagai hari bersukaria karena mereka mendapatkan Torah, Simha Torah, harusnya mereka meneri bersama dengan gulungan. Hari bersukaria karena menerima Torah. Kitab suci dan mereka akan mengulang kembali pembacaan kitab Torah dari awal. Mereka harusnya bersukaria, tetapi yang terjadi Anda bisa lihat kelompok teroris masuk merangsek hingga ke kamar tidur. Sebentar, Anda bersedih untuk peristiwa 7 Oktober. Apakah Anda juga bersedih ketika bertahun-tahun invasi yang dilakukan Israel? Boleh saya selesai? Keledai tetaplah keledai. Ya. Reporternya ini saya nggak tahu ini apa yang entah apa yang merasuki dia ya. Terlalu emosional memberikan komentar seperti itu. Harusnya dia tidak mau. Apakah Anda selama ini tahu bertahun-tahun mereka diginikan? Alah. Israel aja kawan, bertahun-tahun, ratusan tahun di Mesir mereka slow, kan berlalu. Mereka dijajah waktu zamannya Ottoman dan Saladin itu dan lain-lain itu, mereka juga slow. Bahkan ada yang pimpinannya diracun sampai mati oleh orang Yahudi, kan ada itu. Oh ya, jadi bangke beracun. Orang Yahudi slow ya. Kita lagi bicara yang sekarang, datang dia dibalikkannya ke bertahun-tahun, kan lawak kawan. Kita dengar apa kata Simonik ya, fakta sejarah ya. Kan dulu, boleh saya selesaikan? Ya. Tanggal 7 Oktober adalah peristiwa ketika kelompok, kalau saya nggak sebut kelompok teroris, saya akan sebutnya kelompok militan yang masuk ke rumah-rumah warga sipil. Saat ini Israel dan Gaza, Israel dan Hamas yang menguasai Gaza tidak sedang berkonflik. Tidak sedang ada peristiwa sebelumnya. Ya, ini yang harus dipahami kawan, bahwa kemarin itu tidak ada konflik. Kalau ada konflik, lagi ada perang, itu nggak masalah. Ya. Nah, tapi permasalahannya ini tidak ada konflik, tiba-tiba terjadilah peperangan begitu ya. Ini mengulang kisah 50 tahun lalu ketika peristiwa Yom Kippur. Yom Kippur juga gitu, mereka lagi melaksanakan hari raya Yom Kippur itu diserang mendadak. Syuk. Ya sama percis. Ya. Dan Yom Kippur itu juga tidak dalam keadaan perang. Sebab tahun 1967 mereka sudah menang merebut Gaza dengan apa itu ya kawan-kawannya. Jadi karena sudah direbut, ya terjadi yang namanya konflik kepentingan lagi ya. Maka si Gamal Abdel Nasser meninggal, Presiden Mesir, digantikan dengan Anwar Sadat. Anwar Sadat itulah yang melakukan perangan serang mendadak itu. Kalau kalian tahu namanya peristiwa Yom Kippur, gitu ya. Setelah peristiwa 6 hari, lanjut kepada peristiwa Yom Kippur. Nah ini, kita lanjutkan dulu kawan. Nah ini. Gitu ya. Nah tetapi tiba-tiba mereka
para militan ini, para teroris ini masuk ke rumah-rumah warga Oke, sipil. sebentar, boleh. Ada 1.300 orang tewas termasuk warga negara asing. Dan ada 150 yang disandra. Semua mata dunia sekarang menyaksikan bagaimana penyanderaan berlangsung di abad modern. Tapi Anda menyaksikan Apakah nggak kita penyanderaan setuju? itu mereka melepas juga akhirnya dengan baik-baik loh. Penyanderaan itu Berapa? dilakukan karena untuk melindungi anak-anak dan wanita dari Sekarang peristiwa gini, tembak-menembak. kalau penyanderaan dilakukan oleh Hamas dengan klaim dari Mbak Anggia bahwa itu untuk melindungi, Oh, tolong. bukan klaim saya menyaksikan itu video yang beredar itu ya. Oke, Menyebutkan dan sejak itu ada kapan captionnya. definisi sandra adalah untuk melindungi? Kalau mereka betul dilindungi oleh Hamas, please tolong kembalikan mereka sekarang juga. Oke, Anda bilang tidak ada konflik sebelumnya kemudian diserang. Tapi penyerangan ke masjid masih di tahun ini juga kita ingat. Oke. Penyerangan ke Masjid Al-Aqsa, bagaimana orang sedang sholat ditembakin segala macam, bagaimana dengan itu? Itu juga hal yang sama bukan? Ya, ucapan dari reporter ini menampar mukanya Yusuf PA. Katanya tadi Yahudi meludahi Kristen. Padahal barusan dibilangnya ditembaki. Kan lebih parah kawannya. Tapi Yusuf PA nggak paham itu kawan. Namanya saja PA. Kalau dia nggak PA, maka dia tidak akan menjadi keledai. Ya. Tapi ya sudahlah. Kita memang harus menyaksikan nubuatan itu. Bahwa keledai liar itu akan tetap ada ya. Nah, kita lanjutkan lagi kawan. Pertama-tama Bapak Ibu harus ketahui dulu sejarah Gaza. Gaza pada tahun 1948 sampai 1967 dikuasai oleh Mesir. Tahun 1967 ketika ada perang antara Arab Israel, perang 6 hari, akhirnya Gaza direbut oleh Israel. Dari tangan siapa? Mesir, bukan Palestina. Tetapi akibat intifada, akibat peristiwa intifada, akhirnya Israel memberikan Gaza kepada Palestina pada tahun 2005. Nah, tahun 2006 terjadi pemilu. Lalu apa yang terjadi Bapak Ibu semua? Akhirnya Gaza yang dikasih untuk perdamaian dikuasai oleh partai politik. Partai politiknya sayangnya hanya kedok. Karena setelah itu terjadi beberapa beragam aksi teror. Oke, sebentar. Mbak Haikal dan Bang Mardhani, pertama mungkin boleh direspon dulu. Ini bahwa Mbak Monik menyebutkan ini merupakan tindakan teror yang dilakukan apa namanya ini moderatornya ini kayaknya memang dikode-kode sama apa namanya itu ya, kru TV-nya ya, atau istilahnya apa itu ya, lupa aku ya. Dia matanya selalu melihat ke sana ya, kayaknya dia harus mengalihkan atau menggiring opini si Monik ini harus mengutuki Israel, tapi si Monik nggak mau ya. Dia tetap bicara. Kalau dulu kita takut, sekarang nggak takut lagi bicara kawannya. Maka si Monik itu bicara terus ya. Sekarang kita lihat Babe Haikal yang bicara. masuk ke ruang-ruang privat, ke rumah-rumah warga itulah Israel. yang saya pesankan kepada TV One. Hati-hati kalau mengundang orang. Ya. Jangan sampai Kalian lihat ternyata ini tim kreatif ya. Tim kreatifnya kasih kode. Ternyata Babe Haikal membuka fakta. Dia sudah setting ini. Maka dia bilang jangan mengundang. Ternyata yang diundang itu orang yang tidak mau mereka giring-giring. Sehingga Babe Haikal agak jengkel ya. Kita lihat kejengkelannya. Nih. provokasi dengan model-model yang seperti ini. Terprovokasi gimana? Mungkin Iya, bisa diluruskan. karena beliau dengan nyata Dibilangnya sekarang Simon itu provokasi. Dari mana dia memprovokasi? Kan tidak ada kawan. Dia hanya bicara tentang fakta dan data. Ya, kita lanjutkan lagi. menyatakan teroris di tempat-tempat umum, di mana seluruh masyarakat Indonesia sedang berduka.
Jadi informasi yang didapatkan oleh Monik ini informasi yang salah. Oke. Gitu loh. Saya kan baru pulang dari sono. Ya. Dia mengatakan dia baru pulang. Artinya tanggal 7, tanggal 8 dia di sana. Apakah begitu kan tidak. Mungkin dia sudah sebulan lah ya. Jadi dia bilang informasi yang diberi Monik ini salah. Kan lawak kawan. Ya, kita lanjutkan lagi. Apa pendapat dia? Bukan katanya-katanya. Gitu. Penyerangan ini akan dilakukan lebih dulu oleh Israel. Penyerangan Iya. ini akan dilakukan lebih Akan oleh lebih Israel. dulu. Oke. Tapi Nanti fakta- akan diungkap. Sekarang yang dunia menyaksikan itulah genocide. Alasan ini memang sedang ditunggu. Dan kalaupun Hamas tidak menyerang, sudah ada persiapan untuk melakukan penyerangan. Ya. Saya ajak kalian memiliki logika berpikir yang baik ya. Kita kesampingkan dulu mengenai Palestina dan Israel. Sekarang kita buat dulu sebuah pikiran positif. Pikirannya begini. Si topi Ariwibowo ini kan Ariwibowo tuh ada lagunya Singkong dan Keju kan kayak gitu topinya. Topi Ariwibowo ini bilang begini kawan. Bahwa Israel sudah mempersiapkan serangan. Kan itu. Israel mau menyerang apa sekarang? Dari Gaza itu. Kalau patroli ya kayak yang biasa-biasa kan mereka hanya tentara atau polisi patroli, ada orang melempar apa atau menikam tentara itu ditangkapi kan gitu. Dia bilang mau menyerang kawan. Logika sederhana berpikir, kalau Israel mau menyerang nggak perlu persiapan seperti itu kawan. Ngapain orang itu harus terjun ke situ? Dan kalau diserang mau ngambil apa lagi? Ya, apa yang mau diambil Israel? Nggak ada. Karena selama ini sudah aman-aman aja. Kalau dia mau menyerang, roket itu kan jarak tembaknya ribuan kilometer. Atau puluhan kilometer yang jarak dekat. Yang jarak jauh ribuan. Yang ada puluhan ribu lagi jarak menengah ribuan, jarak jauh puluhan ribu. Kan gampang dia kalau mau menyerang. Tapi inilah namanya kecerdasan berbicara kawan. Kita harus bisa membalikkan fakta. Sama dengan orang berperkara di pengadilan. Yang salah jadi benar, yang benar jadi salah. Tergantung siapa yang berhasil membalikkan fakta. Nah ini kawan, di persidangan itu kan orang berusaha membalikkan fakta. Pengacara berusaha untuk membebaskan kliennya. Jaksa berusaha untuk menjebloskan orang itu. Paham ya? Ini permainan kata-kata yang menarik, harus kalian pelajari kawan. Tetapi kekeliruan dia, bagaimana katanya itu orang Hamas tidak mempersiapkan juga 5.000 roket ditembakkan dalam satu hari. Bagaimana prosedurnya kawan? Tanya dulu kalian. Itu tidak bisa ujuk-ujuk dihadirkan roket itu. Artinya roket itu sudah lama dihadirkan. 5.000 kawan. Kalau hanya 3 atau 10 ditembakkan bisa. Tapi kalau sudah sampai 5.000 itu jelas-jelas sesuatu yang sudah direncanakan dengan baik dan matang. Nah ini kawan, kalau 5.000 dibuat jarak satu roket 2 meter saja, kalian sudah dapat bayangkan 10 kilometer lah dijejerkan itu rudal. Kalau satu-satu. Paham ya kawan-kawan? Jadi inilah namanya kecerdasan membalikkan kata agar orang percaya dan tertarik ya. Ini hebatnya kawan permainan kata-kata Bapak ini. Penyerangannya dilakukan tanggal 8. Hamas mendahului. Informasi ini gak bakal sampai kepada dia. Ya. Ini hebatnya dia. Dia mengatakan bahwa Israel mau menyerang tanggal 8. Tapi Hamas mendahului. Bagaimana Israel mau tujuannya apa? Kalau di dalam hukum dikatakan apa namanya itu ya? Mensreanya apa? Apa yang mau direbut Israel dari Palestina itu? Sehingga harus ada pengerahan pasukan. Kan tidak ada kawan. Buktinya mereka lengah. Kalau memang tanggal 8 mereka mau menyerang, mulai dari tanggal 6 sampai tanggal 7 itu udah siaga penuh. Ini yang tidak diketahui oleh Bapak Topi Ariwibowo ini. Kalau dia paham strategi perang, atau sedikit-sedikit lah, jangankan berperang kawan. Menghadapi pesta nikah aja membuat tendanya. Tanggal 8 nih pesta nikah, tanggal 6 itu dia dijaga-jaga tendanya itu.
musik-musiknya dijagai. Apalagi perang kawan ya. Tapi itulah kepintaran membalikkan kata-kata sehingga kalau orang-orang awam menonton ini, oh ya benar juga ya. Nah itu. Mana dia? Bentar ya. Oke. Karena dia hanya mendapatkan informasi sepihak. Betul. Kita ini yang datang ke sana, yang tahu persis situasi, menyaksikan gitu loh. Hari ini nih, dunia sedang menyaksikan genocide. Mereka sudah 11 jam tanpa makanan, tanpa listrik, tanpa air, tanpa internet, tanpa berita. Sudah 11 jam lebih. Sementara hari ini kapal induk Amerika sudah mendarat sampai di Mediterania. Bersama dengan sekutunya, dengan Inggris dan lain-lain. Nah, kita nggak dapat informasi apapun. Serangan yang dilakukan balasan oleh Israel bahkan memblokade, memutus aliran listrik dan air itu apa? Kalau bukan juga Benyamin Netanyahu sebelum melakukan penyerangan, dia melakukan pembelaan diri. Coba silakan pergi dulu. Perginya kemana? Inilah juga Bapak ini pintar lagi main kata-kata. Sebelum penyerangan, kata dia, Benjamin Netanyahu melakukan pembelaan diri. Disuruhnya mereka pergi. Perginya kemana? Kata. Justru di situ Benjamin mau menyerang agar jangan rakyat sipil kena. Tapi si Topi Ariwo ini pintar main kata-kata. Dia bilang pergi ke universitas tembak, hancur. Kan begitu. Ya, ini sangat-sangat pintar bermain kata-kata kawannya. Kita lihat dulu apa jawaban Simoni. Ini. Ya. Keluar dari Gaza, lalu Hamas berkuasa di Gaza. Nah, Hamas berkuasa di Gaza, cita-citanya itu di piagam Hamas adalah melenyapkan negara Israel. Mbak, jadi sebentar. memang saya tidak ingin berespon dulu Mbak Monik. Saya ingin Anda berespon. Jadi memang tidak ingin bertetangga masalahnya Anggia. Oke. Di Hamas Charter, di piagam Hamas, mahasiswi yang ada di sini bisa belajar dari isi piagam Hamas itu. Apakah menurut Anda mahasiswa-mahasiswi yang akan menjadi pemimpin bangsa, piagam itu adalah piagam yang cinta damai? Sedang diracuni oleh Monik. Bapak ini lucu, mahasiswa-mahasiswi sedang diracuni Monik katanya. Ya, kita lagi diskusi bicara fakta dan data, ya kan? Mahasiswa itu orang-orang cerdas, orang-orang pandai. Apa mungkin bisa diracuni? Nah, kan lucu Bapak ini. Justru dia yang memaksakan kehendaknya bahwa ucapan Monik tidak seperti itu. Yang cuman berandaskan piagam. Sementara Israel sendiri dia bilang genocide ya. Sementara dia nggak paham bagaimana itu terjadi. Maka adik Armando bilang gini. Kita mulai dari adik Armando ya. Dia memiliki pemikiran yang agak berimbang saya lihat. Nah, ini. Sabar. Tunggu ya. Oh iklan. Oh. Ya sabar dulu kawan-kawan. Iklannya masih jalan. Lewati iklan. Iya. Sabar dan tunggu. Kan orang Yahudi pun sebenarnya tidak menyetujui tindakan Zionis terhadap Palestina. Iya, tentu saja tidak bisa dianggap tunggal Yahudi ya. Yahudi anti Israel juga banyak kan. Tapi sama saja dengan banyak Palestina anti Hamas. Itu juga harus diingat. Jadi kita nggak bisa katakan bahwa serangan ini adalah serangan ke Israel yang terakhir ini, 7 Oktober tadi ya. Itu dilakukan oleh Palestina. Itu dilakukan oleh Hamas. Hamas adalah kelompok radikal di Palestina. Misalnya, kalau kita tanya ke Fatah itu ada yang di pantai tepi barat. Yang di tepi barat bilang mereka nggak setuju sama sekali dengan serangan tersebut. Kenapa? Karena kan begini, saya ingin kita bicara disempitkan ke apa yang terjadi sekarang. Kalau kita kembali ke masa lalu, agak panjang tuh ceritanya. Perdebatan tentang bagaimana Israel berdiri dan seterusnya. Nah, sekarang kita sempitkan ke sekarang. Saya itu nggak habis pikir, bagaimana mungkin Hamas merasa cukup percaya diri untuk menyerang Israel pada tanggal 7 Oktober. Ya, dia menembakkan 5.000
rudal, roket, kemudian menyerang dengan paraglider, menyerang ke wilayah yang terus terang bukan ke basis-basis militer saja. Kita lihat ada videonya penembakan terhadap para festival musik yang nggak tahu seberapa benar ini tentang seorang perempuan yang ada tentara pengamanan Israel juga di sana. Tapi ya, kalau kita lihat video yang beredar tidak ada yang menembak langsung ke penonton konser. Saya juga menyaksikan video itu. Nah, ini kan pemberitaan kita bisa berbantah-bantahan ya, karena kita sama-sama mengandalkan apa yang diberi sumber yang bisa aja dibilang sebagai oh itu kata Barat. Tapi poin saya adalah siapa yang mau membantah dan kita harus bersedih bahwa ada 1.300 orang Israel tewas dan sebagian besar itu adalah civilians, sipil. Tapi yang terjadi yang sama Bang Ade, ada ribuan warga Palestina yang tewas dan 1.300 Israel, 1.200 Palestina. Nah ini terjadi kenapa? 2.200 Palestina, ya, awalnya 232 lawan 700. Oke, kita nggak bicara data ya. Bukan itu total Bang Ade sampai sekarang. Kalau tanggal 7 cuma 200, sementara Israel orang Palestina 700. Ya. Oke. Anggaplah. Ya, sekarang kawan si Babe Aikel ini membantu kita ya bahwa Israel sudah menang. Kemarin kan menang Hamas itu 700 lawan 200. Katanya sekarang udah 2.100. Kan kudu kawan. Ya menang ya. Kita tidak bicara politik mereka ini, biar aja lah urusan mereka. Kita cari menang kalah ya. Kan kita sedang melaga Tuhan ini kawan. Kita menyaksikan laga Tuhan. Siapa mendukung siapa. Kita lanjutkan lagi kawan. Itu benar ya. Tapi pertanyaannya kenapa terjadi pembunuhan? Karena ada serangan, itu yang saya bilang. Saya nggak mengerti Hamas itu melakukan serangan ke Israel. Anda nggak yakin dengan kekuatan Hamas? Artinya ada yang membackup di balik itu? Bukan. Atau apa? Anda itu Hamas itu sangat lemah dibandingkan dengan Israel. Kalau saya jadi orang Palestina, saya tahu nih kalau saya serang Israel, Israel akan membalas dan terbukti dibalas. Ya, jadi pembalasan apa? Pembiaran terlebih dahulu agar bisa membalas. Enggak. Anda kok memotong saya? Gimana? Saya bilang tidak ada pembiaran. Hamas menyerang Israel. Ya, kan Anda bilang Anda nggak yakin Hamas bisa punya kekuatan seperti itu. Lalu poinnya adalah ya pasti dihabisi lah. Apa yang terjadi sekarang ini harusnya sudah bisa diantisipasi oleh Hamas. Ya, ya kawan-kawan ya. Beginilah yang harusnya kita perhatikan. Di dalam catatan sejarah dunia, di dalam catatan kerohanian, tidak ada yang kecil melawan yang besar itu menang. Kecuali Daud. Daud itu adalah bangsa Israel. Bukan bangsa Palestina. Justru yang dikeokkan oleh Daud adalah si Goliat. Goliat itu adalah bangsa Palestina. Pahami dulu kawan. Sekarang bagaimana Palestina mau membalikkan keadaan itu? Itu yang dibilang Armando. Dia sudah tahu kekuatannya terbatas ya. Bagaimana dia mau menghancurkan Israel itu? Sementara kekuatannya kecil kawan. Sedangkan dulu 3 negara Arab bersatu padu melawan Israel hancur. Apalagi lah Hamas yang hanya ya pasukannya nggak sampai 10.000, 20.000 lah. Logika masuk nggak? Itu kata Ade Armando. Ya. Mungkin mereka bermimpi. Kalau si Ali Syara mengatakan tidak ada yang tidak mungkin. Waktu perebutan Jogja itu kan 6 jam kita bisa usir katanya. Aduh kawan. Banyak faktor peristiwa Jogja 6 jam itu yang mengatakan terusir segala macam ya. Kita tidak tahulah kejadian itu, kita nggak ada di situ. Tapi banyak faktor. Pertama, kita mengusir mereka, jumlah kita lebih banyak dari mereka. Sementara jumlahnya Palestina lawan Israel itu kan beda, terbalik kawan. Jadi mengharapkan Daud hadir di Palestina nggak akan mungkin itu. Dia berharap kan Daud kecil melawan Goliat. Gak mungkin kawan, gak ada cerita itu ya. Apalagi nih. Jadi kawan-kawan, ini sangat-sangat lawak menurut saya. Tapi ya sudahlah, kita senang mendengar sesuatu yang lawak. Dan ini menjadi hiburan bagi kita ya.
Tapi kemampuan berbicara patut kalian paham ya. Bagaimana agar pembelaan itu terjadi? Maka dikaranglah cerita bahwa tanggal 8 Israel mau menyerang. Hanya saja diduluani oleh Hamas. Kalau orang awam mendengar cerita ini cerita saya bilang, maka mereka akan percaya, ternyata Hamas itu menggagalkan serangan Israel. Dan begitu kawan. Faktanya, kalau benar Israel mau nyerang tanggal 8, maka buat analisa. Pertama, apa yang mau di golnya Israel itu apa? Ada kawan, golnya. Kedua, itu gol itu mensreanya. Kedua, mengapa sampai bisa ditembus pertahanannya? Perbatasan. Kalau memang mau menyerang kawan, persiapan itu sudah dijaga ketat, itu peralatannya dijaga, jalurnya dijaga. Bukan ujuk-ujuk malah kosong. Paham ya Pak? Ketiga, bagaimana mereka mengatakan mereka tidak mempersiapkan 5.000 roket. Menembakkan 5.000 roket ini kawan. Pertama uangnya dari mana? Kan dipersiapkan jauh-jauh hari itu kawan. Semua dipersiapkan itu. 5.000. Buat satu roket harganya 4M. Kali 5.000. Sudah 20T. Ya kan? Dari mana uangnya kawan? Berarti ada yang mendistribusikan. Artinya persiapannya sudah matang. Bukan asal-asal itu kawannya. Ya, itulah kawan-kawan yang kita lihat sekarang harus memang terkadang kita harus pandai melaga-laga cara ya kawan-kawan ya. Sebentar dulu. Kawan-kawan, hari ini saya berterima kasih kepada kalian semua. Dana pembangunan terkumpul 502.000 sekian ya, ada koma-komanya. Ya, terima kasih atas kebaikan kalian semua. Nah, untuk itu saya tetap mengharapkan bantuan kalian agar saya tetap bisa menuntaskan bangunan itu ya. Dan besok mereka gajian masih ada kekurangan dana 1,5 juta. Ya kalau memang memang ada dana yang saya siapkan itu terpaksa itu lagi saya keluarkan ya, memang harus begitu kawan. Gak apa-apa, penting asal ada dana dari kalian, saya beli material dulu. Jadi saya kayak menabung, ada ini beli dikit ya. Nah, kawan-kawan, bagi siapa saja yang tergerak hatinya ingin mendukung pembangunan gereja yang sedang saya kerjakan ini, ya dapat menyalurkan ya melalui rekening Bank Mandiri dan rekening BCA ya kawan-kawan ya. Ini dia. Oke. Dia. Saya percaya gereja itu akan tuntas selesai ya, dan kita akan melanjutkan lagi bahasan kita mengenai ini menjadi sesuatu yang menarik ya kawan-kawan ya. Yusuf PA dia ada membahas surah Al-Maidah 21 itu. Di situ saya geli melihat dia. Di situ dia menyatakan bahwa seolah-olah firman Tuhan itu dikait-kaitkan dengan nama Nabi Muhammad. Padahal saat itu kan Muhammad belum ada. Dan dia bilang, wah karena orang ini tidak mau mengikut Nabi Muhammad, maka dicabut haknya katanya. Aduh. Orang ini melebihi Tuhan mereka kawan. Tuhan mereka tidak ada pernah mencabut, tapi mereka bisa mengatakan mencabut. Udah bunyi, udah kena tegur aku nih.